Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita pada saat ini adalah jangan memutarbalikkan keadilan. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa. Bapa Surgawi yang baik, pengasih dan pemelihara hidup, kiranya dari hati berlandaskan kasih, oleh kuasa kebaikan Roh-Mu, renungan yang kami mau dengarkan ini melalui pengembangan dari pemahaman tentang firman Tuhan boleh menguatkan, meneguhkan. Berserulah Tuhan sebab kami siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita membaca firman Tuhan yang tertulis dalam Ulangan 16 ayat 19. Begini bunyi firman Tuhan, janganlah memutarbalikkan keadilan, janganlah memandang bulu, dan janganlah menerima suap. Sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar. Bapak, Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, hukum sering dijadikan permainan dalam melanggengkan kekuasaan. Pun juga terdengar bahwa hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Maka terjadilah ketidakadilan dan memutarbalikkan fakta hukum yang ada. Orang sering menyangka bahwa tegaknya hukum dan keadilan karena hakimnya jujur dan berintegritas. Jika kita berpikir seperti ini, maka kita keliru. Tegaknya hukum dan keadilan bukan bergantung pada hakim, tetapi bergantung kepada Tuhan. Sepanjang para hakim takut Tuhan dan sepanjang masyarakat banyak sepakat bahwa hukum dan keadilan harus ditegakkan, maka hukum dan keadilan akan dinikmati banyak orang. Jika tidak, maka hukum dan keadilan hanya tontonan sandiwara dan lelucon saja. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam Ulangan 16 ayat 18-20, yang mana intinya yang kita renungkan ayat 19 pada saat ini, pada intinya mau menekankan bahwa tegaknya keadilan dan terjaminnya kepastian hukum adalah tanggung jawab semua orang beriman dan atas kehendak Tuhan sendiri. Negara yang sehat, masyarakat yang makmur, dan komunitas hidup bersama yang bermartabat hanya akan tercipta kalau semua pihak dan juga para hakim sebagai eksekutor keadilan dan para petugas penegak hukum takut akan Tuhan dan mereka semua tidak bertindak sebagai para maklar dan preman-preman dan memperlakukan klien mereka sebagai ATM untuk memperoleh keuntungan pribadi. Bapak, Ibu, di ayat 18 sebelum ayat 19 renungan kita, firman Tuhan saat itu memberitahukan, hakim-hakim dan petugas-petugas haruslah kau angkat di segala tempat yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menurut suku-sukumu. Mereka harus menghakimi bangsa itu dengan pengadilan yang adil. Janganlah memutarbalikkan keadilan, janganlah memandang bulu, dan janganlah menerima suap, sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar. Semata-mata keadilan itulah yang harus kau kejar supaya engkau hidup dan memiliki negeri yang kuberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Bapak, Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, jika mencermati, menganalisa teks Ulangan 16 ayat 19 itu yang kita tadi sudah dengarkan di ayat 18 dan juga ayat 20, Nabi Musa diminta Tuhan untuk mengangkat para hakim yang adil untuk menjalankan kehendak Tuhan bagi semua suku Israel. Karena tidak mungkin Musa dapat sendiri bekerja bagi bangsa Israel yang makin banyak itu. Hal ini untuk mencegah berbagai penindasan dan ketidakadilan di tengah-tengah masyarakat Israel yang bisa saja dilakukan para elit politik waktu itu. Penindasan dan ketidakadilan bertentangan dengan kebaikan, kasih, dan kebenaran Allah. Setiap orang yang gampang menerima suap dan mengadili dengan mempermainkan standar hukum dan kebenaran tidak hanya melanggar hukum peradilan tetapi juga melawan Allah. Karena itu, para hamba peradilan diminta agar khusus menjadi diri dari menerima suap, sebab suap membutakan mata orang-orang bijaksana dan orang-orang benar. Itu tadi di ayat 19. Para hamba peradilan dan penegak hukum menduduki kehormatan mewakili Allah. Sepatutnya bahwa wibawa Allah dan kebenaran dihormati oleh mereka. Mereka bertanggung jawab untuk menjamin peradilan yang adil dan benar bagi seluruh bangsa.
Firman Tuhan ini bisa juga menjadi cermin untuk kita mengevaluasi perjalanan bangsa kita Indonesia tercinta ini, di mana apakah akan terus terpuruk keadaan bangsa kita karena praktek-praktek ketidakadilan dan suap. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selama orang tidak segan-segan melakukan ketidakadilan, berarti mata mereka buta dan tak berhikmat menegakkan keadilan. Banyak contoh di mana para oknum hakim dan oknum jaksa dan para oknum penegak hukum ditangkap KPK karena menerima suap dalam berbagai-bagai kasus dan perkara. Pernah terjadi hampir seluruh anggota dewan yang terhormat di sebuah kota di seluruh wilayah tersebut diputuskan bersalah dan harus ditahan. Dalam kitab Ulangan, jika kita teruskan di 20, ditegaskan bahwa semata-mata keadilan itulah yang harus kau kejar supaya engkau hidup dan memiliki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Mencari makan dan minum adalah perlu, meningkatkan ekonomi dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat adalah kebajikan. Tetapi jika hal-hal itu dilakukan tanpa mempertimbangkan nilai-nilai etis, maka ruang kehidupan di dunia nyata justru akan menjadi semacam medan pertempuran dan arena saling membunuh di antara para pelaku ekonomi. Saudaraku, di Indonesia kita punya banyak kasus di mana hukum dipakai untuk mendiskriminasi satu kelompok. Mayoritas menindas yang minoritas, hukum tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Ini yang membuat apa yang dicita-citakan dalam sila kelima, Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia masih jauh dari harapan. Dalam situasi ini, semua orang yang sudah cukup makan dan minum pun tetap merasa kehidupan bangsanya belumlah makmur dan masyarakatnya belumlah sejahtera. Jadi, masyarakat apalagi lembaga keagamaan tidak boleh sekedar terpesona dengan slogan-slogan pembangunan untuk meningkatkan ekonomi dan memperbaiki pendapatan rakyat. Slogan-slogan itu harus diperiksa apakah dilakukan dengan menjaga nilai keadilan dan prinsip kesetaraan dan hukum, ataukah hanya janji palsu dan bohong serta semacam retorika belaka. Kalau yang terakhir ini tidak ada, maka janganlah banyak bermimpi tentang kesejahteraan masyarakat banyak. Berlaku adil harus dimulai dari dalam keluarga, di tempat kerja, di pasar, di ruang peradilan, dan di mana saja. Sebagai suatu bentuk, bukan hanya karena sekedar taat hukum dan aturan, tetapi terutama takut Tuhan dan mengasihi sesama. Karena tegaknya hukum, karena orang takut Tuhan dan mencintai sesamanya, dan bukan pada dirinya sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, tradisi perjanjian lama mengangkat seorang hakim untuk sebuah wilayah adalah hal yang wajar. Hakim memegang peran penting dalam pemerintahan. Pendapatan hakim didengarkan oleh pemerintah dan disejahterakan oleh pemerintah. Pendapatnya benar dan mewakili Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, hakim tidak boleh memutarbalikkan fakta. Hakim juga tidak boleh memandang bulu atau membeda-bedakan. Semua orang sama di mata hukum. Hakim juga tidak boleh menerima suap, sebab suap membuat mata hakim tertutup pada kebenaran. Menerima suap berarti menempatkan uang lebih tinggi dari keadilan. Menerima suap berarti tidak lagi percaya kepada suara Tuhan yang bekerja di dalam hati kita. Menerima suap juga berarti menghalalkan segala cara demi kemenangan. Padahal maksud sebuah pengadilan adalah untuk mendapatkan keadilan. Karena itu sebuah pengadilan yang baik haruslah diisi oleh hakim yang adil dan bijaksana. Demi kemenangan, banyak orang menghalalkan berbagai cara, termasuk melakukan suap. Tetapi janganlah kita tergoda untuk menerima suap. Sebagaimana Tuhan Sang Hakim Agung bertindak adil, kita pun harus melakukan, memperjuangkan keadilan. Selain itu, kita pun tidak boleh memberi suap demi memenangkan keinginan kita sendiri. Jauhkanlah diri dari keinginan menerima suap, sebab kebenaran dan keadilan tidak akan terungkap karenanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah yang sudah berfirman bahwa Engkau menetapkan peradilan itu penting dan hakimnya melakukan keadilan, karena itu adalah bersumber daripada takut akan Tuhan. Berkati Tuhan renungan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.